Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih hati di dalam kasih Tuhan. Bahan PA Inang pada saat ini tertulis dalam Daniel pasal yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Setiap kita ketika bicara tentang kitab Daniel, pasti erat sekali hubungannya dengan kesetiaan, ketekunan, dan integritas. Di tengah situasi sulit, Daniel dimunculkan sebagai orang muda yang bercahaya seperti bintang yang memancarkan sinarnya di tengah-tengah kegelapan. Daniel, namanya ini berarti Allah adalah hakimku. Dia adalah tokoh utama dan penulis dari kitab ini. Dan di sini kita melihat bahwa kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem lebih kurang tahun 605 sebelum Masehi. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, kita tahu Daniel dijadikan sida-sida di Babel seperti kebiasaan ketika itu sebagai pegawai laki-laki di istana. Itu bisa kita lihat di Daniel 1 ayat 3 dan 2 Raja-Raja 20 ayat 18. Keberhasilan Daniel di Babel tidak lain disebabkan oleh integritasnya, integritas kepribadiannya, karunia-Nya untuk bernubuat, dan bagaimana campur tangan Allah yang luar biasa sehingga mengakibatkan dia naik pangkat dan memperoleh kedudukan yang sangat penting dan penuh tanggung jawab. Itu bisa kita lihat di Daniel 2 ayat 46 sampai ayatnya yang ke-49. Perikop saat ini disebutkan ada sebuah nubuatan, yakni kehadiran Mikael, yang tidak lain adalah kepala pasukan malaikat Allah. Suatu masa penuh kesulitan bagi Israel, ini disebutkan menggenapi apa yang tertulis di dalam Yeremia 30 ayat 7. Namun maksud Allah tetap untuk melepaskan umat Allah di kitab Daniel ini yang tertulis dalam kitab itu. Nama-nama yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini, dan di sana disebutkan ada kitab kehidupan. Tidak lain mau disebutkan bahwa mereka akhirnya mempercayai Yesus sebagai Mesias, Juru Selamat, dan sebagai Tuhan mereka. Di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, kita bisa melihat petunjuk perjanjian lama yang paling jelas tentang kebangkitan orang benar dan orang fasik. Dinyatakan hanya ada dua bagian akhir umat manusia. Dan Yesus memberitahukan adanya dua kebangkitan yang berbeda. Itu bisa kita lihat di dalam Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Dan di ayat yang ketiga lebih jelas lagi bahwa orang bijaksana adalah pribadi yang saleh di mata Tuhan, disebutkan akan menunjukkan hikmat di dalam atau dengan cara hidup mereka. Dan luar biasa dengan hikmatnya, efek kehidupan di dalam kehidupan mereka menjadi kesaksian bahwa mereka benar, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya itu akan menggarami dan menerangi umat manusia di tengah-tengah kehidupan mereka. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang sepertinya keadaan masa depan itu adalah sesuatu yang mengerikan ketika bicara tentang akhir zaman. Tapi itu mengerikan hanya untuk orang-orang fasik, hanya untuk orang-orang yang berkehidupan, yang hidup di luar Tuhan Yesus Kristus. Tapi buat setiap orang yang namanya tercatat di buku kehidupan, itu akan memperoleh kehidupan yang kekal. Ada sukacita di dalamnya. Maka saudaraku, percayalah, yang pertama, firman Tuhan ini bukan berita yang menakut-nakutkan, tapi ini adalah berita yang menyatakan bahwa keselamatanmu dan kelepasanmu akan nyata. Yang kedua, dunia di mana kita hidup saat ini, jalanilah dengan sikap yang bijak. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, ujilah segala sesuatu
dan peganglah yang baik. Yang ketiga, bijaksanalah dalam menghadapi pergumulan hidup, supaya kita tetap bertahan, kita kuat menghadapinya. Seberat apapun hidup yang kita hadapi, setialah kepada Tuhan. Sebab penderitaan yang kau alami bukanlah untuk selama-lamanya. Yang terakhir, bijaksanalah memakai harta benda yang ada pada kita. Sebanyak apapun yang kita miliki, percayalah, jauh lebih indah, jauh lebih bahagia, jauh lebih sukacita ketika kita menumpuk harta di sorga yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Setiap inang diberkatilah engkau menjalani hari-hari kehidupanmu hingga akhir zaman yang nyata di dalam kehidupan kita. Dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin.